di tempat ini. Apakah kita bersungguh hati hari-hari ini mulai ambil satu keputusan? Kalau hari-hari lalu kita hidup masih dipimpin oleh daging, saudara tahu perbuatan daging, yaitu percabulan, kebencian, kedengkian, amarah, perseteruan. Kalau ada buah-buah itu tandanya hidup di dalam daging. Kalau saudara tidak mematikan, dia akan terus tumbuh subur. Matikan itu dengan menerima Roh Kudus dan terus dipimpin oleh Roh Kudus. Seorang bertanya, Pak, apakah saya sudah termasuk orang yang menghujat Roh Kudus? Sebab kalau menghujat Roh Kudus itu tidak ada pengampunan di dunia sekarang dan di dunia yang akan datang. Saya bertanya, apakah kamu percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati? Saya percaya. Itu tandanya kamu tidak mendukakan Roh Kudus. Tetapi ada kemunduran kerohanian. Ya, kalau sudah mundur, ini hati-hati. Jangan dukakan Roh Kudus. Itu yang pertama. Jangan dukakan Roh Kudus setiap kita di tempat ini. Agar supaya Roh Kudus tidak berduka, mari baca firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam. Karena Roh Kudus, dia bekerja lewat mengingatkan kita apa yang Tuhan Yesus sudah katakan. Dan Tuhan Yesus mengatakan itu adalah kebenaran firman Tuhan ini. Dan Roh Kudus, waktu kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita jadi tahu rambu-rambu dalam perjalanan untuk menuju ke surga. Tapi kalau kita tidak tahu kitab suci, bagaimana tanda-tanda itu? Jangan-jangan termasuk kita memberi aja nggak mau. Karena apa? Tidak tahu ayatnya. Karena tidak tahu ayat itu berakibat fatal. Salah satu contoh aja. Waktu selesai pendeta berkhotbah, pendeta itu berkhotbah, kalau pipi kiri ditampar, beri pipi kanan. Selesai pendeta khotbah, keluar satu anak muda samperin pendeta, ditampar, pas. Tadi bapak bilang kalau ditampar kasih lagi. Wah, si pendeta ngelihat si anak muda ini bener-bener ini khotbah langsung praktek. Kalau ditampar pipi kanan, kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Pendeta diam-diam aja. Cerita singkat, satu kali berkhotbah lagi, selesai, pulang. Dan pendeta ini lihat anak muda itu ditampar lagi yang sebelahnya. Pah! Sama pendeta yang lampar gantian. Kok bapak tampar saya? Kamu tidak tahu apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kalau nggak tahu ayat firman Tuhan, ini bisa hal seperti itu. Kalau ini jadi balas, jahat dengan balas dengan kejahatan. Ada nggak yang seperti itu di sini? Oh, dia benci saya nih, saya harus benci sama dia nih. Nggak ada ayatnya. Di dalam Roma 12 ayat 19, ayat 29, jangan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Harus seperti itu. Dan kalau nggak tahu firman, rambu-rambunya salah. Suami sama istri bisa selisih paham, orang tua sama anak bisa berontak, segala macam, kawan satu dengan yang lain bisa tidak suka. Tetapi kalau ada firman Tuhan, firman itu yang akan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Amin. Waktu kita sudah tidak lama, tidak tahu kapan kita dipindahkan. Tetapi mari berjaga-jaga. Hari ini ambil satu keputusan. Saya belum tahu, belum kenal lebih jauh saudara pribadi, tetapi Tuhan dia sangat tahu. Saat waktu kemarin saya dengar ada kemarahan, ada percabulan. Sampai saya berkata kepada kawan, kalau jelas Tuhan berkata ada percabulan, handphone semua nggak boleh bawa pulang, letakkan, masukin kantong kolektor. Nanti saya periksa satu-satu siapa yang punya VCD pornonya itu. Sampai saya bilang begitu. Bukan untuk mempermalukan, tapi barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar.
Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau ada kawan berjalan menuju ke neraka, jangan terlambat untuk tarik mereka hari ini. Jangan berlambat-lambat, karena ini waktunya. Jangan setelah selesai baru ada air mata, Tuhan. Jangan. Nah, untuk hal seperti itu, kita uji diri kita hari ini. Bagaimana kehidupan kita, sehingga Tuhan bisa memenuhi kehidupan kita. Jangan dukakan Roh Kudus. Jangan menentang Roh Kudus. Jangan padamkan Roh Kudus. Saat waktu kita menentang, membuat Roh Kudus padam, waktu hati kita keras, Alkitab berkata, Firaun hatinya dikeraskan. Kalau hati kita dikeras, semakin hari semakin keras, membuat kita tidak bisa balik lagi. Saya berdoa untuk setiap kita di tempat ini. Kalau kita mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Amin. Tutup Alkitab kita saat ini. Ambillah satu keputusan. Di dalam roh, sampai yang paling dalam. Saya ajak saudara setelah tutup Alkitab, mulai datangi Tuhan dengan iman percayamu. Tapi pejamkan matamu, supaya kau bisa fokus kepada Tuhan. Nanti bagi saudara yang sudah hafal lagu pujiannya boleh bersama-sama. Tetapi kalau tidak hafal, saudara bisa dengar aja dan mulai ucapkan pujian ini dengan lembut aja. Naikkan pujian